warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafaila Daratusita. Di sini saya mau menjelaskan terkait materi sistem gerak. Berikut adalah videonya. Sistem gerak pada manusia tersusun atas rangka, otot, serta persendian. Sistem gerak pada manusia terdiri dari otot dan tulang. Kumpulan tulang-tulang yang ada di dalam tubuh akan membentuk rangka atau skeleton. Otot yang akan melekat pada tulang dapat bergerak aktif sehingga dapat menggerakkan tubuh. Sehingga otot dapat disebut sebagai alat gerak aktif. Jadi, manusia bisa bergerak karena memiliki otot yang melekat pada tulang. Sedangkan tulang disebut dengan alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak. Tulang di dalamnya terdapat lapisan-lapisan yang jika diurutkan dari paling luar ke paling dalam, maka urutannya adalah periosteum, tulang kompak, tulang spons, rongga meduler, serta rawan sendi. Bagian ujung tulang dapat disebut dengan epifisis, serta bagian tengah pada tulang dapat disebut dengan diafisis. Di antara diafisis dan epifisis akan terdapat metafisis yang di dalamnya terdapat cakra epifisis. Bentuk tulang terdiri atas 5. Yang pertama adalah tulang pipa yang terdiri atas tulang lengan dan tulang paha. Yang kedua, tulang pipih yang terdiri atas tulang tengkorak. Yang ketiga, tulang pendek yang terdiri atas tulang telapak tangan atau kaki. Yang keempat, tulang sesamoid yang terdiri atas tulang patella. Dan yang terakhir, tulang tidak beraturan yang terdiri dari tulang lahang, tulang wajah, tulang panggul, serta ruas tulang belakang. Jenis tulang terdapat pada tulang rawan atau kartilago yang terdiri dari tulang rawan hialin, tulang rawan fibrosa, serta tulang rawan elastin. Yang kedua, tulang keras atau osteon yang terdiri dari tulang kompak atau padat dan tulang spons. Sel-sel lisogenik mengacu pada populasi dengan gel yang pada dasarnya identik. Matriks adalah bahan atau jaringan di antara sel-sel organisme eukariotik. Lakuna adalah ronggang berisi cairan berukuran 3 hingga 15 mm yang umumnya terlihat di ganglia basal atau substansi alba. Kondrosit adalah sel yang ditemukan dalam jaringan ikat tulang rawan. Hubungan antar tulang persendian. Sinatrosis tidak memungkinkan terjadinya gerakan sinfibrosis, sinkondrosis. Contoh hubungan antara tulang tengkorak dan tulang rusuk dengan tulang dada. Amfiartrosis masih memungkinkan terjadinya gerakan yang terbatas. Contohnya adalah hubungan antar ruas tulang belakang dan tulang rusuk. Diartrosis memungkinkan terjadinya gerakan secara bebas ke beberapa arah. Contohnya hubungan antara tulang belikat dan tulang lengan atas. Sekarang kita bahas otot. Otot terdiri dari sel-sel yang terspesialisasi untuk berkontraksi, mengandung protein kontraktir yang dapat berubah ukurannya, memendek dan memanjang berupa serabut-serabut otot yang elastis. Sifat gerak otot. Gerak antagonis, gerak dua otot yang berlawanan. Contohnya adalah gerak otot trisep dan bisep dalam melakukan gerak fleksi dan ekstensi. Yang kedua, gerak sinergis. Gerak beberapa jenis otot yang saling menunjang. Contohnya adalah gerak otot tulang rusuk yang bekerja sama pada saat kita bernafas. Oke, selanjutnya kita bahas jenis otot. Ada 3 jenis otot yang membangun sistem otot manusia, yaitu otot lurik, otot polos, serta otot jantung. Baik, selanjutnya kita akan membahas satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama yang akan kita bahas adalah otot polos. Otot polos adalah jenis otot yang ada di dalam tubuh manusia yang dimana ketika melakukan kontraksi dilakukan dengan cara tidak sadar atau involuntar. Oleh karena itu, otot polos ini dapat bergerak dengan teratur. Bukan hanya teratur saja, tetapi otot polos juga tidak cepat lelah ketika melakukan kontraksi.
Ciri-ciri otot polos diantaranya otot polos bekerja tanpa kenal lelah, letaknya hampir di semua bagian organ tubuh, dan memiliki bentuk bulat di bagian tengahnya dan pada ujungnya meruncing. Yang kedua yang kita bahas adalah otot jantung. Otot jantung adalah jenis otot yang letaknya sebagai penyusun dinding jantung serta memiliki fungsi untuk memompa darah dari seluruh tubuh ke jantung atau dari jantung ke seluruh tubuh. Ciri-ciri otot jantung diantaranya memiliki bentuk silinder serta bercabang, mempunyai inti sel yang letaknya pada bagian tengah atau pusat dari otot jantung, dan dapat bekerja kapan saja tanpa harus diperintahkan oleh otak, biasanya dilakukan pada saat tidur. Oke, yang ketiga yang akan kita bahas adalah otot lurik. Otot lurik adalah jenis otot yang melekat pada rangka organ tubuh manusia, sehingga jenis otot ini berfungsi untuk melakukan gerakan pada tubuh. Oleh karena itu, otot lurik juga sering dikenal dengan otot rangka. Dengan adanya otot ini, seorang manusia dapat menggerakkan tubuh sesuai dengan perintah otak. Ciri-ciri otot lurik diantaranya terdiri atas ribuan serabut yang membentuk suatu jaringan otot. Warna dari otot lurik seperti kain yang dimana warna gelap dan terang membentuk pola selang-seling, dan otot lurik memiliki banyak sekali inti sel yang letaknya di tepi. Oke, selanjutnya kita akan bahas terkait materi mekanisme gerak otot. Mekanisme gerak otot adalah serabut sel otot rangka atau myofibril mengandung filamen protein. Myofilamen berupa filamen halus yang tersusun atas aktin dan filamen kasar yang disusun oleh miosin. Oke, yang kita bahas selanjutnya adalah kelainan dan gangguan pada sistem gerak. Gangguan pada sistem rangka dapat berupa gangguan secara fisik yang dapat dicontohkan dengan fraktura atau patah tulang. Yang kedua, gangguan fisiologis yang contohnya itu ada raklitis, mikrocephalus, osteoporosis, dan kelainan karena suatu penyakit. Yang ketiga, gangguan persendian. Contohnya itu dispofasi, terkilir, ankilosis, artritis, atau reumatoid arthrosis, goutaritis. Dan yang keempat itu gangguan tulang belakang. Yang contohnya skoliosis, kifosis, lordosis, dan sublokasi. Oke, pembahasan terakhir adalah gangguan pada sistem otot. Gangguan pada sistem otot dapat berupa atrofi otot. Atrofi otot itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, atrofi otot psikologis yang biasa dialami oleh pasien yang mengalami cedera serius, stroke, lumpuh, atau koma. Yang kedua, atrofi otot neurogenik. Kondisi ini dapat disebabkan oleh gangguan pada saraf yang berfungsi untuk menggerakkan otot. Yang terakhir atau yang ketiga, atrofi otot patologis yang disebabkan oleh kondisi medis tertentu yang menyebabkan tubuh tidak mampu membentuk jaringan otot secara optimal. Gejalanya adalah dapat disebabkan melemahnya salah satu atau beberapa bagian tubuh yang terdampak. Ukuran lengan atau kaki yang mengalami atrofi cenderung lebih kecil dari lengan atau kaki lainnya. Yang kedua adalah hipertrofi. Penyebab adanya pembesaran jaringan atau organ akibat peningkatan ukuran sel suatu jaringan atau organ. Gejalanya kelemahan otot proksimal, hipertrofi pada ekstremitas, kekerasan, kram otot, nyeri otot spontan. Yang ketiga, hernia abdominalis. Penyebabnya ialah aktivitas berat yang sering dilakukan berlebihan, semisal angkat beban. Gejala adanya benjolan di selangkangan nyeri, pangkal paha, selangkangan terasa berat dan bengkak serta nyeri di kantong buah zakar. Yang keempat adalah tetanus. Penyebab terjadinya tetanus adalah adanya bakteri Clostridium tetani yang masuk ke dalam tubuh. Gejalanya adalah tegang dan kaku pada otot rahang. Yang kelima, distrofi otot. Penyebab terjadinya distrofi otot ialah kelainan genetik atau perubahan pada gen yang bertugas mengatur fungsi dan membentuk struktur otot. Gejalanya adalah wajah tampak kendur, kurus, dan berdagu runcing, serta leher terlihat kurus. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.